Berlanjut dari sebelumnya, kini pasukan Flora memiliki misi pengawalan negosiasi dengan negara intelijen. Nampak taman bunga sejauh mata memandang. Sungguh sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dengan kedua objek saling berhadapan satu sama lain. Tugas mereka hanya untuk mengawal pertukaran sandera. Hal ini cukup sering dilakukan. Jadi kehadiran objek sebenarnya hanya bentuk formalitas. Mundur ke beberapa waktu sebelumnya, Flora menjelaskan kerajaan berdaulat akan melakukan pertukaran sandera yang ditukar dengan teknologi Intel atau semacamnya. Kerajaan berdaulat menawarkan guru Klondike, seorang biksu anti kekerasan, pembangkangan, dan perlawanan. Dia adalah orang ternama di dalam organisasi Fate, juga memiliki pengaruh besar pada dunia internasional. Yang guru ajarkan lebih ke arah ideologi daripada agama, karena lebih dekat dengan filosofi. Tapi sebab inilah dia tidak sejalan dengan keinginan organisasi Fate. Mereka tidak ingin ada orang seperti guru di negerinya. Jika mereka melenyapkan guru, akan terjadi permasalahan internal di dalam negaranya sendiri. Supaya itu tidak terjadi, organisasi Fate menyingkirkan guru dengan mengasingkannya ke negara lain. Di kesempatan ini, negara intelijen ingin mengambil guru dari kerajaan, dan pihak kerajaan juga tidak keberatan dengan tawaran Intel yang mereka berikan. Karena itulah pertukaran ini dikawal objek dari kedua belah pihak, mewaspadai pihak organisasi Fate atau perusahaan kapital yang mengamati keadaan dari kejauhan. Selesai berolahraga, Quenter melanjutkan pekerjaannya di ruang perbaikan, menggunakan CPD untuk mengganti cermin sistem penargetan optik, terutama yang dekat dengan senjata utama. Bagian ini sering menerima beban berat saat bereaksi pada tembakan. Untuk mencegah malfungsi, mereka harus sering mengganti part ini dibanding yang lain. CPD adalah pengendapan uap kimia yang menggunakan serbuk sebagai pelapisnya, dibantu plasma untuk mengendapkan permukaan. Hasilnya akan menyerupai cermin. Menggunakan teknologi ini, Quenter membuat sebuah hadiah sederhana untuk Melinda. Mengetahui cermin pada tempat bedak Melinda di kokpit sudah rusak. Melinda sangat senang dengan hadiah pemberian Quenter dan akan menjaganya dengan sangat baik. Nenek Ayami datang memberitahu Baby Magnum sudah siap berangkat. Dengan perasaan gembira, Melinda menggunakan Baby Magnum pergi menjalankan misi pengawalan. Flora yang sudah berada di luar juga akan bergerak bersama Baby Magnum. Guru menyadari keberadaan Quenter. Dia mengetahui Quenter adalah orang yang telah menghancurkan objek, tapi menurutnya itu tidak bisa dibilang sebagai pahlawan yang sempurna. Guru berpendapat pemikiran mengorbankan satu orang demi menyelamatkan ribuan orang itu adalah kesalahan. Baginya pemikiran seperti itu membuat dunia tidak pernah berhenti berperang dan menantikan Quenter menjadi pahlawan yang sebenarnya. Di saat pertukaran tawanan hendak dilangsungkan, Monica menghubungi Melinda, memperingati jika dia akan memasuki mode siaga kalau Melinda tiba-tiba melakukan hal yang aneh. Seperti biasa, pertemuan mereka akan diwarnai dengan saling meledek. Di luar, Quenter sedang mengamati objek ras yang baru. Dari tampilan luarnya terlihat tidak ada perubahan, tapi Quenter tidak yakin model ini sama dengan objek ras yang mereka tahan. Dia diberitahu hapia pertengkaran di antara Melinda dan Monica yang terdengar melalui radio, dan kedengarannya semakin memanas. Quenter mencoba menenangkan Melinda karena ini adalah misi perdamaian. Tapi mendadak saluran komunikasi dengan objek terputus. Quenter mengabari Flora jika dia tidak bisa menghubungi Melinda. Ternyata hari ini juga dialami oleh semua transmisi telemetri. Namun Flora telah menemukan seseorang yang tidak diketahui sedang mengganggu sinyal radio mereka dengan Baby Magnum. Melinda juga melakukan berbagai cara untuk memperbaikinya. Tapi sinyal gangguan ini membuat mereka tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam objek Baby Magnum. Yang pasti sinyal gangguan ini berasal dari menara radio milik kota wisata yang berjarak 15 km di barat daya. Selain gangguan sinyal dengan objek, mereka tidak menerima dampak yang berarti pada komunikasi pasukan. Tapi bagaimanapun, mereka sedang berada di dalam misi. Masalah ini harus sesegera mungkin diselesaikan. Kalau pasukan kerajaan miskomunikasi dengan objek Baby Magnum, dikhawatirkan bisa memicu hal yang tidak diinginkan terjadi di hadapan negara intelijen. Jadi Flora mengirim Quenter dan Hapia menuju ke menara radio. Di dalam rumah dekat menara radio, terlihat seseorang sedang menjalankan program Mirror of Truth. Di perjalanan, Hapia bertanya perihal sistem komunikasi objek menggunakan enskripsi ke-8 dengan kunci kuantum, yang merupakan sistem komunikasi dengan keamanan tingkat tinggi. Tapi bagaimana orang ini bisa mengganggunya? Quenter juga tidak mengerti bagaimana itu bisa dilakukan, namun dia merasa ada yang tidak beres. Mendadak Charlotte menghubungi. Charlotte telah mendengar pasukan Flora berurusan dengan serangan cyber yang menyerang objek Baby Magnum.
Magnum. Dalam serangan ini mungkin ada keterlibatan mantan Dewan Flight. Charlotte sudah lama menyelidiki sebuah kasus dan Flight telah terlibat di kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Charlotte merasa kalau Flight sedang merencanakan sesuatu. Flight terakhir terlacak berada di negeri ini secara ilegal. Flight yang sebelumnya anggota dewan memiliki kesempatan pergi ke tempat pelatihan elit. Kemungkinan di sana dia mengambil data rahasia tentang elit Baby Magnum. Dan saat ini Flight sedang meretas Baby Magnum yang dipiloti Melinda. Charlotte beranggapan jika tujuan Flight ialah mengambil alih objek lalu menggagalkan pertukaran sandera untuk memicu kekacauan. Saat ini tempat yang mereka sedang datangi terdapat 4 kekuatan besar saling berhadapan. Sama seperti Mesiu yang dikelilingi oleh senjata api. Satu serangan saja bisa menjadi mimpi buruk bagi semua pasukan. Mendengarnya membuat Hapia menyetir lebih cepat. Pride sudah selesai menjalankan programnya. Tinggal menunggu waktu sampai semuanya berakhir. Dia berterima kasih atas bantuan kepada temannya di telepon. Tapi orang yang berada di telepon menganggap ini lebih seperti pemerasan. Sembari memperingati Pride dengan apa yang dia perbuat. Tapi Pride tidak peduli. Merasa dengan melakukan ini dia bisa melindungi impian dari sekutunya yang berada di dalam list. Setelah mengalami peperangan antara 4 kubu berkekuatan besar, dunia akan terlahir kembali. Saat ada objek peperangan seperti apapun bisa didominasi oleh objek yang lebih kuat dan Flight menganggap peperangan adalah jalan keluar terbaik. Flora menerima perintah dari atasan untuk segera melakukan pertukaran sandera. Meski masalah komunikasi dengan Melinda belum teratasi, guru ditemani oleh Flora akan memulai pertukaran, dihampiri perwakilan dari negara intelijen. Di sisi lain, Quanter dan Hapia menobrak masuk persembunyian Flight, tapi mereka terlambat. Program tersebut telah diinstal ke dalam objek Baby Magnum. Seketika membuat Melinda terkejut. Kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, Hapia menembak bahu Flight, menahannya agar tidak berbuat macam-macam. Sedangkan Quanter panik, program apa yang telah Flight install. Tapi tentu saja Flight tidak akan menjelaskannya. Semua layar monitor di dalam objek mengeluarkan tampilan yang terus berubah-ubah, membuat pandangan Melinda terpaku pada layar. Banyak hal abstrak yang ia lihat dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Wright, perang adalah insting kuno manusia. Karena itulah perang harus bisa dikendalikan. Peperangan yang dikendalikan objek sebenarnya bukanlah peperangan. Mereka adalah sistem keamanan. Bagi Wright, di dunia seperti ini mereka berdua adalah racunnya. Menganggap ini adalah balasan atas apa yang mereka perbuat padanya. Melinda secara tiba-tiba kembali sadar. Kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Akhirnya Flora dapat menghubungi Melinda dan bersyukur Melinda terdengar baik-baik saja. Lalu meminta Melinda agar tidak beranjak dari tempatnya. Namun yang terjadi di luar dugaan. Baby Magnum bergerak seperti akan menyerang. Melinda merasa Flora sudah memerintahkannya untuk menyerang. Flora terkejut karena arah tembakan Baby Magnum menuju ke menara radio. Memberitahu Quanter dan Hapia agar segera pergi dari sana. Tapi Flight sudah merencanakan ini. Dia berencana melenyapkan bukti peralatan retas bersama dirinya. Quanter mengambil salah satu panel yang ada di meja pemrograman. Pembawanya lari keluar bersama Hapia, meninggalkan Flight yang memborgol dirinya di dalam rumah. Mereka terpaksa menuruni jurang curam demi menghindari tembakan objek. Flora sangat terkejut. Melinda benar-benar menembak dan memerintahkannya untuk menahan serangan. Namun Melinda malah berpikiran Flora sudah memberinya perintah untuk menghancurkan objek lawan. Monica yang melihat tembakan Melinda segera bersiap menghadapi Baby Magnum. Landy berpesan agar jangan membiarkan mereka membunuh guru, memberikan izin Monica untuk menyerang balik. Situasi yang tadinya tenang secara drastis berubah menjadi tegang, membuat kedua pasukan negosiasi terlibat dalam pertempuran antar objek. Perang dibuka dengan tembakan Baby Magnum. Sedangkan Quanter yang sudah turun mendapati panel yang ia ambil telah rusak dan menerima pemberitahuan kalau saat ini Baby Magnum dan Rush sedang bertempur. Mendengarnya membuat mereka lekas pergi kembali. Charlotte juga menerima siaran tersebut. Leader yang tak jauh dari sana menyadari hackernya sudah mati dan program cermin kejujuran telah diinstal. Sebuah program intervensi yang dibuat khusus untuk elit oleh negara intelijen berdasarkan intervensi kognitif dan pemikiran yang memasukkan persepsi berbeda dengan sudut pandang tertentu. Misalnya kata-kata, hargai dia di setiap perbuatannya. Jika sudut pandangnya dirubah akan menjadi, habisi mereka sampai tak tersisa. Saat ini Melinda mengartikan semua kata-kata yang masuk sebagai kebalikannya. Program ini bukan cuma mempengaruhi kata-kata, data, dan tampilan juga ikut berubah. Semua informasi yang diterima akan diintervensi ke arah sebaliknya. Kunci untuk mengembalikannya seperti semula sudah hilang bersama Flight. Rencana ini sudah berjalan. Tinggal menunggu kematian guru yang terjebak di antara pertempuran
pertempuran. Hal itu bisa menjadi pemicu kekacauan di banyak tempat. Satu-satunya cara agar itu tidak terjadi adalah menghancurkan Baby Magnum. Hapia dan Gunther sudah kembali ke tempat pasukan Flora. Melihat pergerakan Baby Magnum yang tidak biasa, mereka diberitahu oleh Charlotte soal efek program cermin kejujuran yang dibuat khusus untuk para elit. Melinda semakin bergerak agresif menghadapi objek keras. Objek keras juga menyerang menggunakan senjata utamanya. Mereka mulai menembaki satu sama lain menggunakan subweapon. Tembakan brutal tersebut mengarah ke segala tempat, sampai akhirnya tembakan menghantam jalur yang dilalui mobil, membuat kendaraan mereka mengalami guncangan hebat, sampai akhirnya terpental cukup jauh dan berakhir meledak. Tim Wedin yang juga berada di lokasi pertempuran sangat heran dengan apa sebenarnya tujuan kerajaan berdaulat melakukan ini. Mereka tak sengaja menemukan mobil pasukan kerajaan yang terbakar. Wedin terkejut dengan apa yang mereka temukan. Hapia dan Gunther terluka cukup parah, dan luka Gunther sampai membuatnya tak sadarkan diri. Wedin berteriak meminta bantuan medis. Tim medis negara intelijen segera melakukan operasi kepada Gunther yang sempat memasuki masa fibrilasi ventrikel. Tim medis berusaha semaksimal mungkin agar jantung Gunther tetap berdetak. Hapia bertanya di mana Gunther. Petugas medis menjelaskan Gunther sedang dioperasi karena mengalami kritis akibat terkena serangan sebelumnya. Hapia hanya bisa berharap agar Gunther jangan mati di sini. Tak lama setelah operasi selesai, Gunther tersadar dan terkejut ada Monica di sampingnya. Gunther beranggapan jika Monica ada di sini itu berarti pertempuran sudah selesai. Monica menjelaskan, objek yang melawan Baby Magnum sekarang adalah unit tanpa awak, tiruan AI Indigo Plasma, tapi mereka sudah mengembangkannya agar bisa dikendalikan dari jarak jauh. Gunther bertanya soal keadaan Hapia. Landy datang dan menjelaskan kalau Hapia baik-baik saja. Dia hanya mengalami luka ringan berkat Gunther yang melindunginya, sembari memperkenalkan diri sebagai komandan yang bertanggung jawab atas objek keras. Melinda tak henti-hentinya menembakkan subweapon, begitu pula Rush AI yang membalas setiap serangannya, membuat Flora dan Guru terjebak di antara pertempuran objek ini. Flora yang terluka memberikan perintah agar Melinda menghentikan perlawanan, juga menjauh darinya dan yang lain. Melinda yang telah terkena efek cermin kejujuran beranggapan Flora memberi perintah untuk menyerang objek yang berada di dekatnya, membuat Melinda terus menyerang di dekat pasukan kerajaan. Terlebih Melinda hanya menyerang menggunakan subweapon. Pertempuran yang semakin gila ini membuat Flora kembali memberikan perintah yang Melinda artikan untuk menyerang lebih agresif demi menyelamatkan mereka semua dari objek keras. Guru dan Flora yang sedang terluka menjadi tidak bisa melarikan diri. Saat ini objek dari perusahaan kapital dan organisasi Fate hanya mengamati dari kejauhan, tapi tidak ada jaminan mereka tidak akan memasuki pertempuran sampai salah satu objek kalah. Kalau objek keras AI mundur, Melinda akan menyerang markas negara intelijen tempat mereka berada. Landy keheranan dengan maksud kerajaan berdaulat melakukan semua ini, dan apakah Baby Magnum ingin menghancurkan mereka semua. Gunther menjelaskan, Melinda hanya bertempur seperti biasanya. Dia menggunakan segenap kekuatannya untuk melindungi semua orang, tapi tindakan agresif Melinda ini terjadi karena sedang dalam pengaruh serangan persepsi dari luar, efek dari program cermin kejujuran. Sementara itu Hapia bersikeras ingin masuk ke ruang perawatan, tapi tentara negara intelijen tidak bisa membiarkannya. Mendengar program ini membuat Landy menjadi sangat tertarik. Gunther pun meminta radionya diberikan. Dia menghubungi Charlotte, meminta izin agar bisa berbicara dengan Slater. Setelah terhubung dengan Slater, Gunther bertanya lebih lengkap tentang cermin kejujuran. Slater menjelaskan itu adalah program persepsi terbalik yang dibuat untuk elit dengan cara kerja berdasarkan hasil penelitian AI negara intelijen. Bertahan atau mengubah perintah gangguannya menjadi perintah berhenti, Melinda pasti berhenti. Tapi saat ini perintahnya sudah terkunci pada menyerang, dan kunci untuk mengubahnya telah lenyap bersama Fried. Untuk menghentikannya bertempur, tidak ada pilihan lain selain menghancurkan objeknya. Terlebih Slater yakin Gunther tahu jika menghancurkan objek Baby Magnum tidaklah sesulit itu. Yang perlu mereka lakukan adalah merusak sistem penggerak elektrostatik. Sistem ini membuat sedikit bagian bawah objek kosong. Kalau ada air dengan ketinggian tertentu, sudah cukup membuat Baby Magnum tidak bergerak atau bisa menyerang sambungan senjata utama di belakangnya. Di sana terdapat titik lemah dari ketujuh senjata utama objek. Dengan menyerang bagian itu bisa menimbulkan ledakan yang besar. Selain itu ada ruang perputaran pada senjata utama objek. Dengan meletakkan peledak di salah satu porosnya, maka peledak itu akan meledak bersamaan dengan peluru yang
yang ditembakkan. Ledakan ini bisa membuat objek ikut hancur. Semua pilihan di mana Melinda akan dihancurkan bersama Baby Magnum membuat Quenter marah. Shredder hanya memberitahu cara paling efektif menghadapinya, dan dia rasa negara intelijen justru seharusnya lebih tahu tentang program ini. Landy membenarkan jika pihaknya tahu soal program ini. Itu memang informasi yang dibocorkan secara ilegal. Program yang terinstal pada objek bekerja dengan cara memberikan gangguan secara terus-menerus pada elitnya untuk berjaga-jaga kalau sang elit menolak tugas yang diberikan, atau elit dalam keadaan sendirian karena komunikasi terkena jamming, sehingga elit bisa dikendalikan dari jauh melalui program tersebut. Tapi program yang ada di negara intelijen masih dalam tahap pengembangan. Wydin melaporkan dia telah menjalankan perfect browsing untuk menemukan jalan keluar menghadapi situasi genting ini, yang dimana semua hasilnya mereka harus menghancurkan objek Baby Magnum. Maka Landy memutuskan untuk mengakhiri kekacauan dengan menghancurkan Baby Magnum. Quenter semakin marah karena terus diprovokasi Shredder. Charlotte mengingatkan agar Quenter tidak bertindak gegabah. Saat ini para dewan kerajaan berdaulat telah mengakui jika Baby Magnum sedang mengamuk sebab ada kecelakaan pada elitnya. Juga menghubungi negara intelijen, perusahaan kapital, dan organisasi Fate untuk menghancurkan Baby Magnum. Charlotte meminta Quenter jangan melakukan apa-apa sampai semua selesai. Kalau tidak, Quenter bisa diasingkan karena melawan perintah para atasan. Tapi Quenter memutus komunikasi. Dia merasa tidak bisa lagi mengandalkan para petinggi. Mengetahui kalau program memberikan gangguan secara berulang pada objek dengan mengeluarkan elit dari objek seharusnya bisa membuat efek gangguan persepsi menghilang. Quenter memaksa berdiri dari ranjang hendak beranjak pergi. Monica yang melihat situasi Quenter yang tidak baik-baik saja mencoba menghentikannya karena ingin memberikan kerusakan parah pada objek tanpa membunuh elitnya. Tapi Quenter tetap percaya apapun yang dibuat manusia juga bisa dihancurkan oleh manusia. Sembari berjalan keluar, Quenter berterima kasih pada mereka karena telah merawat lukanya. Saat berjalan di lorong, Quenter kembali merasakan sakit bekas operasi. Namun Monica tidak bisa membiarkan Quenter yang telah menjadi tahanan perang pergi begitu saja. Monica memberikan tawaran agar Quenter tinggal dan bekerja untuk negara intelijen. Kalau Quenter mau menjadi teknisi pribadi Monica, dia bisa mengatur semuanya supaya impian Quenter menjadi desainer objek menjadi kenyataan. Quenter merasa itu penawaran yang sangat menggiurkan, tapi dia tidak bisa menerimanya. Kalau objek adalah lambang peperangan modern, maka elitnya adalah wakil dari itu. Mereka akan menjadi selalu terbebani oleh peperangan, membangun dinding untuk dirinya dan orang lain agar bisa kuat sekeras baja objek. Quenter selalu melihat Melinda bertempur sendirian di garis depan. Sekarang ini dia terperangkap di dalam dinding tebal objek. Dengan seorang diri dia terus bertarung demi melindungi semuanya. Quenter tidak bisa membiarkan Melinda mati seperti itu. Seketika mengingatkan Quenter pada cermin pemberiannya dan meminta bantuan Monica untuk menyelamatkan Melinda. Quenter harus bekerja sama dengan objek lain demi bisa melakukan rencananya. Dengan imbalan jika semua sudah berakhir, Monica boleh melakukan apa saja kepada Quenter. Melihat kesungguhan dan keteguhan hati Quenter, Monica bersedia membantunya. Di luar, Hapia sudah menghubungi markas dan mengetahui Monica akan bekerja sama dengan mereka. Quenter memperingati Hapia jika dia ikut rencananya, mereka akan masuk persidangan dan mengatakan selamat tinggal pada impian. Meski begitu, bagi Hapia yang merasa sudah terlanjur basah akan tetap bertarung bersama Quenter. Menggunakan kendaraan pasukan intelijen, mereka beranjak menuju medan perang bersamaan dengan objek ras yang mengikuti di belakangnya. Para hewan kerajaan berdaulat telah memutuskan mengabaikan Baby Magnum. Organisasi Fate dan perusahaan kapital juga sudah mulai bergerak. Mereka akan tiba 15 menit lagi di markas pasukan Flora. Dalam waktu singkat ini, Nenek Ayami bersama bawahannya saling bahu-membahu memindahkan senjata utama objek yang akan mereka modifikasi secepatnya sesuai dengan rencana Quenter. Quenter sangat berterima kasih pada Flora yang telah mengizinkan strateginya. Flora hanya tersenyum dan berkata untuk meneruskan rencana dan mengabaikan keputusan para hewan. Pasukan ke-37 tidak akan menyerah pada Melinda sampai akhir. Monica mulai bergerak untuk menembakkan senjatanya ke tempat yang sudah Quenter tandai. Bersamaan dengan Quenter menghubungi Melinda, Melinda menjadi sangat senang mendengar suara Quenter. Baby Magnum juga mendeteksi kehadiran objek ras yang mendekat. Dengan cepat pertempuran dimulai. Serangan subweapon Baby Magnum terus menghujani objek ras, tapi pergerakan objek ras yang memimpin pertempuran membuat Baby Magnum mengikutinya, menjauhkan mereka dari Flora dan guru yang sedang terluka. Ras AI kembali bergerak mendekati objek Baby Magnum dari samping. Melinda menduga ras AI akan menyerang Flora dan yang lainnya, berniat ingin menyelamatkan mereka. Dengan cepat Baby Magnum bermanuver melaju menghampiri ras AI yang ada Flora tepat di belakangnya. Namun dengan sigap ras AI menabrakkan diri pada Baby Magnum, membuatnya sedikit terpental. Tapi itu tidak cukup membuat Baby Magnum berada di titik yang Quenter sudah tentukan. Karena
Karena waktu kian menipis, Quanter meminta Hapia melaju lebih cepat. Kali ini mereka akan menjadi umpan untuk memancing Melinda ke titik yang sudah ditentukan. Objek keras baru dilengkapi dengan sistem jamming terbaru untuk mengelabui target. Ditambah Baby Magnum teralihkan dengan kehadiran dua objek keras. Jadi seharusnya mereka dapat bergerak mendekati Baby Magnum. Quanter menghubungi Melinda dan memintanya jangan menembak mobil yang sedang mendekat karena mereka ada di dalam. Melinda mengartikannya untuk menembak mobil itu dengan semua senjata objek. Quanter menyuruh Hapia untuk belok tajam ke kiri dengan cepat. Setelah dia memberikan aba-aba, Melinda mengajak Quanter untuk pergi ke suatu tempat setelah semua ini berakhir. Quanter mengiyakan ajakan Melinda sembari memberikan aba-aba kepada Hapia. 今だ。逃がさない。愛してるぜベイビー。大丈夫。危険物質の反応はない。 Monica menjadi sangat marah melihat Quanter diserang oleh Melinda. Baby Magnum dengan cepat menyerang objek keras menggunakan senjata utama. Namun objek keras bisa menghindarinya, membuat partikel CVD yang terkandung dari serangan sebelumnya menempel pada dinding senjata utama, menyebabkan malfungsi pada saat ketujuh senjata utama menembak di tembakan berikutnya. Objek mendapat kerusakan cukup parah yang memicu sistem ejek bekerja. Mengetahui rencana mereka berhasil, Quanter dan Hapia segera berangkat menjemput Melinda. Sensor objek Baby Magnum tidak akan mendeteksi partikel CVD sebagai bahaya, jadi senjata akan tetap beroperasi secara normal. Setelah menembak, ventilasi pada senjata utama akan menyerap udara sebagai proses pendinginan. Di saat itulah sistem menyerap serbuk CVD. Dengan tembakan berikutnya, serbuk yang menempel pada laras akan melakukan proses pengendapan uap, mengubah bagian dalam laras menjadi cermin. Dengan cermin yang seperti penghantar panas dan turbulensi, ketika itu terjadi senjata utama akan meledak saat menembak. Tapi Monica lebih terkejut Quanter tidak mati dalam serangan itu. Melinda yang sudah keluar dari objek akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali. Quanter berterima kasih atas bantuan Monica, dan Monica akan menganggap ini sebagai hutang Quanter padanya. Slater terkejut mengetahui Quanter berhasil menyelamatkan Melinda tanpa menyakitinya. Dia yakin orang-orang yang ada di dalam list akan menjadi panik karena hal ini. Begitu pula guru yang kaget, mereka dapat menghancurkan objek sekaligus menyelamatkan elitnya. Dia yakin ini menjadi awal dari perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.